Perkenalkan, nama saya Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Soleha dari kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat gangguan sistem saraf pusat. Yang pertama ada obat gangguan sistem saraf pusat. Di antaranya ada analgetika, antipiretika, antiemetika, antiepilepsi, anti-Parkinson, psikofarmaka, antifisikotik dan antidepresan, neurotropik, anestetik umum dan lokal, hipnotik, sedativa. Yang kedua, ada rangsangan di sistem saraf pusat. Di antaranya ada pusat sakit yaitu cerebrum, pusat tidur dan pengatur suhu tubuh, kapasitas mental yaitu cerebral cortex. Selanjutnya ada penggolongan obat sistem saraf pusat. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi. Secara langsung atau tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan syaraf. Yang kedua, menghambat atau mendepresi, yaitu secara langsung atau tidak langsung memblokir proses tertentu pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan syaraf. Yang pertama ada analgetik. Analgetik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri sampai pada nyeri hebat yang sulit dikendalikan tanpa menghilangkan kesadaran. Hampir semua analgetik memiliki efek antipiretik atau penurun demam antiinflamasi. Analgetik antiinflamasi bekerja berdasarkan penghambatan sintetis prostaglandin atau pereda rasa nyeri. Penggolongan nyeri, diantaranya ada nyeri ringan, yaitu sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri head. Obatnya adalah analgetik perifer seperti paracetamol dan acetosal. Lalu ada nyeri sedang, yaitu seperti sakit punggung, migrain, rematik. Obatnya obat golongan AINE seperti diclofenac dan ibuprofen. Berikutnya ada nyeri hebat, yaitu seperti kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, dan kanker. Obatnya adalah analgetik sentral atau obat golongan narkotik. Kemudian ada penggolongan analgesik. Yang pertama ada analgesik non-opioid atau analgesik perifer. Di antaranya tidak mempengaruhi sistem saraf pusat, lalu berefek antipiretik. Yang kedua, analgesik sentral atau analgesik narkotik. Di antaranya daya penghalang nyeri yang hebat, dosis besar, yaitu depresan umum, efek samping, yaitu rasa nyaman, euforia, penggunaan insidental. Kemudian penggolongan analgesik perifer. Di antaranya yang ke satu golongan salisilat, yaitu aspirin atau acetosal, dosis kecil untuk mencegah trombosit koroner dan cerebral. Yang kedua, golongan foraminofenol, yaitu fenacetin, paracetamol dalam jangka panjang yang menyebabkan kerusakan hati. Yang ketiga, golongan firazolon, yaitu fenilbutazon, efek antiinflamasi lemah, firazon, dan derivatnya, yaitu antalgin, yang menyebabkan anemia aplastik trombositopenia. Berikutnya, golongan antranilat atau asam ephanamat, yaitu antiinflamasinya lemah dibanding aspirin. Efek samping gejala iritasi lambung dan gangguan sel cerna. Kemudian ada penggolongan analgesik narkotik. Di antaranya ada alkaloid alam, yaitu morfin, kodein. Derivat sintetis, yaitu heroin. Derivat sintetis,
yaitu metadon dan fentanyl, antagonis morfin, yaitu nalorfin, nalakson, dan fentazolin. Nalorfin dan nalakson biasanya digunakan sebagai antagonis morfin pada overdosis atau intoxikasi obat analgetik narkotik. Yang kedua ada AINS, yaitu analgetik antiinflamasi non-steroid. AINS adalah obat analgetik yang memiliki efek antiinflamasi pada pengobatan rematik dan gout atau penyakit kelebihan asam urat, yaitu yang pertama ada ibuprofen, antiinflamasi lemah, analgetik, antipiretik. Kedua, diklofenak, yaitu antiinflamasi terkuat. Fenilbutazon, yaitu antiflogistik, campuran jamu rematik. Penggunaan jamu dalam jangka panjang bisa merusak sel darah. Indomethazon, anti radang kuat seperti diklofenak, digunakan pada encok akut. Viroxicam, analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi yang kuat untuk melawan encok, efek samping, pendarahan dalam lambung usus. COX-2 inhibitor atau Colexokib, Etorixokib, Reboxokib tidak bisa digunakan dalam waktu panjang karena efek buruk terhadap jantung. Gout, yaitu kelebihan asam urat di daerah sendi yang menghasilkan pembengkakan dan rasa nyeri. Yang ketiga ada andelmintika, adalah obat-obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Yang paling penting dalam pengobatannya adalah mencari sebabnya. Muntah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, rangsangan dari asam lambung ke pusat muntah karena kerusakan mukosa lambung usus. Makanan yang tidak cocok, hepatitis. Yang kedua, rangsangan tidak langsung melalui chemoreseptor trigger zone atau CTZ, yaitu daerah yang dekat dengan pusat muntah. Rangsangan oleh obat-obatan atau tetrasiklin, digoxin, esteron, morfin, dan lain-lain. Gangguan keseimbangan dan gangguan metabolisme. Yang ketiga, rangsangan melalui cerebral cortex dengan melihat, membau, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penggunaannya, yang pertama, mabuk jalan atau motion sickness. Akibat stimulasi berlebihan di labirin yang merangsang pusat muntah melalui chemoreseptor trigger zone. Yang kedua, muntah kehamilan atau morning sickness. Pada kasus ringan, sebaiknya penggunaan obat dihindari agar tidak berakibat buruk terhadap janin. Pada kasus berat, golongan antihistamin atau phenotrazine atau premotazine terkadang dikombinasikan dengan vitamin B6 dan sebaiknya dalam pengawasan dokter. Yang ketiga, mual akan muntah oleh penyakit tertentu karena pengobatan dengan radiasi atau obat-obatan sitostatika. Penggolongannya, yang pertama, antikolinergi atau skopolamin dan antihistamin tertentu. Kurang efektif tapi nyaman dipakai karena efek mengantuk. Contohnya sinarizin, dimenhidrinat, promethazine. Yang kedua, antagonis dopamin atau dopamine blocker. Atau metoclopramid dan dompredon yang merintang reseptor ke trigger zone. Tidak efektif untuk motion sickness atau mabuk perjalanan. Derivat butyrofenon contohnya haloperidol dan droperidol untuk muntah karena opioid atau setelah bedah. Derivat fenotiazin contohnya
Klorpromazin, efek sampingnya sedasi dan gejala ekstrapiramidal. Yang ketiga, antagonis serotonin. Untuk pasien mual muntah yang berkaitan dengan obat sitotastik. Contohnya, ondansetron dan propisetron. Yang keempat, golongan lain-lain. Yang pertama, ada kortikosteroid, yaitu efek terhadap muntah yang disebabkan oleh efek obat kanker. Contoh obatnya yaitu dexamethasone dan metilprednisolon. Dronabiol yaitu efek terhadap muntah pada pemberian obat kanker golongan narkotik. Benzodiazepam yaitu mempengaruhi sistem linik otak atau memperbaiki sikap pasien terhadap peristiwa muntah. Contohnya, obatnya yaitu lorazepam. Alozaprida biasanya digunakan setelah pembedahan radioterapi dan kemoterapi atau menghambat muntah secara sentral. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.